to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? Sebenarnya kalau di antara pasien-pasien kami di Puskesmas Wakasau itu Rumah Sakit Stella Maris sudah sangat terkenal dan sering sekali kami juga diminta kalau pasien itu harus dirujuk, dimintanya ke Rumah Sakit Stella Maris. Dan saya harapkan ke depannya hubungan kita untuk kerjasama di jejaring ini bisa lebih baik ke depannya. Atau misalnya ibunya mengeluh, dok saya tensinya 160 dok, tapi saya suka sakit kepala, kok saya tuh kayak kabur-kaburan. Atau misalnya tensinya nggak sampai 160, misalnya cuma 150, tapi sudah sering terus sakit kepala, pandangan kabur, itu berarti kita curiga jangan sampai sudah preeklamsi. Saya selalu bilang sama koas-koas yang di Stella Maris, kalau ada ibu hamil masuk dengan kejang, itu kejang kan penyebabnya banyak ya, bukan hanya eklamsi saja sebetulnya. Bisa epilepsi, bisa meningitis, bisa gangguan elektrolit dan sebagainya. Tapi kalau ibu hamil selalu dalam pikiran kita itu nomor satu, begitu ada ibu hamil kejang, nggak sadar pasti dalam pikiran kita adalah eklamsi. Walaupun nantinya setelah dievaluasi, oh ternyata misalnya bukan, misalnya epilepsi atau ada lagi gangguan elektrolit dan sebagainya. Tapi selalu tindaki ibu hamil yang kejang itu pertama kali masuk ke UGD, gawat darurat itu anggap itu sebagai eklamsi. Jadi penanganannya adalah penanganan eklamsi sampai terbukti dia bukan eklamsi. Saya masih dapat ada ibu hamil yang datang ke Stella Maris. Saya tanya, Bu, kontrol di mana? Nggak pernah dong, padahal dia sudah mau melahirkan, sudah sampai 9 bulan, datang tensinya sudah 180. Saya tanya, dia nggak pernah kontrol sama sekali. Dia di puskesmas juga dia nggak pernah kontrol, jadi dia ANC-nya masih belum bagus. Nah, kalau sudah level 2, targetnya adalah dia level di rumah sakit ya, jadi dia sudah ditangani oleh spesialis. Biasanya dia sudah pasien-pasien yang memang di screening di puskesmas, kemudian dia ketahuan dia PEP, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Perlu mengukur tekanan darah dengan cara yang benar. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Jadi kalau misalnya ibu hamil datang, tolong jangan cuma diukur berat badan saja ya, tapi juga tensinya juga harus. Kalau misalnya kita temukan dengan misalnya ada yang eklamsi, itu memang penanganannya harus segera dirujuk ya, karena kalau eklamsi itu penanganannya tidak lain dan tidak bukan setelah penanganan emergensinya adalah harus segera dilahirkan ya. Prinsipnya eklamsi adalah sebetulnya adalah melahirkan plasentanya sebetulnya. Tapi kan kalau lahir plasenta kan harus lahir bayinya, otomatis harus terminasi kehamilan kalau eklamsi ya. Itu tidak ada cerita lain, harus diakhiri kehamilannya dan dilakukan secara simultan ya. ABCD itu dilakukan secara simultan. Jadi kalau ada pasien ibu hamil datang dengan kejang, langsung yang pertama kali adalah panggil bantuan, tidak bisa ditangani sendiri, panggil bantuan. Kemudian yang satu ada yang pasang oksigen, ada yang pasang jalur intravena untuk kasih masuk NG/SO4, kemudian ada yang pasang kateter. Jadi semua dilakukan secara simultan, tidak bisa satu-satu, rasanya terlalu lama, jadi kita harus cepat. Ingat, orang eklamsi itu meninggal bukan karena kejangnya, tapi karena hipoksia. Jadi harus pastikan bahwa jalan nafasnya dia bagus. Ada initial dose, ada maintenance dose. Initial dose itu yang dosis pertama, itu yang disuntikan pelan-pelan yang 4 gram atau 10 cc MgS4. Itu disuntikan perlahan-lahan. Kalau sekarang tidak, sekarang dimasukkan 4 gram atau 10 cc MgS4 40% dalam drip NA CL 100 cc yang piggyback. Itu 73 tetes per menit. Cepat, drip cepat itu initial dose. Setelah itu maintenance dose-nya adalah 6 gram MgS4 atau 15 cc. 15 cc MgS4 40% itu ditaruh di dalam RL 500 cc 28 tetes. Ini disebut maintenance dose. Dan maintenance dose-nya ini diberikan sampai 24 jam setelah pos. Kita tahu ya, ada yang totalis, ada yang marginalis ya. Kalau yang totalis dia menutup seluruh OUI ya, jadi benar-benar tertutup, tidak bisa. Kalau marginalis dia ada yang dia tidak menutupi seluruh OUI. Nah, yang penting di sini antara Previa sama Solucio itu
dari gejalanya. Jadi kalau Previa itu mereka sama-sama mengeluarkan darah sama-sama. Kalau solusi itu lepas ya, hari-harinya lepas ya, solusi dia terlepas. Biasanya kita hati-hati kalau pasiennya itu menderita darah tinggi hipertensi, PEB. Nah itu ibu-ibu yang PEB itu kalau misalnya mengeluh tiba-tiba, dok perutnya saya sakit, tiba-tiba ada keluar darah, itu hati-hati. Sering sekali dia bisa terjadi solusi. Nah kalau sudah solusi itu emergensi, artinya kadang-kadang kalau solusinya cuma sebagian masih nggak apa-apa, cuma kalau solusinya udah banyak itu bisa KJDR. Jadi harus cepat dieliminasi jenisnya. Kalau ada ibu hamil sebelum melahirkan ada keluhan keluar darah dari jalan lahir, satu perhatikan ada nyeri enggak. Kalau ada nyeri, hati-hati solusi. Terus ada riwayat hipertensi dari sembilannya, ibu-ibu yang preeklamsi tiba-tiba perutnya nyeri, keluar darah, hati-hati solusi. Perdarahan pasca salin itu adalah kalau lahir normal itu lebih dari 500 cc, kalau seksual itu lebih dari 1000 cc ya. Nah ini perdarahan pasca salin ini cepat sekali yang menyebabkan kematian. Jadi kita kalau misalnya ada perdarahan postpartum itu harus cepat. Selalu ingat ya, kalau misalnya ada perdarahan postpartum apa saja yang itu yang trias apa tempatnya pelayanannya Nia ya, atau robekan jalan lahir, retensi plasenta ya, atau ovulopati, bukan pembuluh darah atau ovulopati. Selalu ingat penyebabnya. Jadi kalau misalnya ada perdarahan postpartum, asal langsung ambil bantuan, langsung pasang infus, karena takutnya kalau ada perdarahan postpartum akan jatuh ke dalam shock. Jangan sampai sudah manual plasenta masih ada yang ketinggalan, tersisa. Itu kalau kita dulu di waktu saya sekolah dibilang katanya haram hukumnya kalau sudah tangan masuk ke dalam manual plasenta masih ada sisa, itu tidak boleh karena tangan kita sudah masuk, kecuali kalau kita PPT masih bisa ada yang ketinggalan. Tapi kalau sudah sampai manual plasenta tidak boleh sampai ketinggalan, harus sampai yakin bersih, termasuk selaput ya, bukan cuma sisa plasenta yang mau plasentanya, enggak, selaput juga. Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dr. Victor Syah Chandra. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Pada hari ini saya akan membahas tentang yang sering kita dengar mungkin ya, stunting, di mana saat ini memang Menkes dari Menteri Kesehatan memang sangat menginginkan untuk penurunan angka stunting ini, karena stunting ini sangat berpengaruh untuk perkembangan anak ke depannya. Apakah dia bagus untuk pendidikan ke depannya ya. Ini kita lihat ada perbedaan antara suatu keadaan yang kronik sama akut. Kalau kronik dia sudah berlangsung dalam jangka panjang. Akut biasanya kelihatan apabila kita katakan biasanya dalam keadaan malnutrisi. Tapi malnutrisi ini kalau diobati dengan cepat, dia bisa cepat dia kembali ke normal. Karena dia masih dalam keadaan akut. Tapi kalau dia sudah kronik, dia berpengaruh ke tinggi badan dari anak tersebut. Apabila tinggi badan sudah berpengaruh, untuk mengoreksi dia kembali ke normal lebih agak susah. Makanya pada saat gangguan gizi yang akut, penanganan lebih bagus di awal. Stunting yang kita takutkan berdampak pada kecerdasan pada anak tersebut, di mana selain kecerdasan dia juga berhubungan rentan terhadap kena penyakit lain ya. Jadi sering kena penyakit, sistem imunitasnya kurang baik, menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan pastinya ya. Kalau dia intelektualnya terganggu, otomatis dia susah untuk kerja. Nah, stunting itu kelihatan seperti proporsional dia, kelihatan proporsional. Tetapi kalau kita bandingkan anak usianya, ternyata dia jauh lebih pendek banding anak-anak seusianya. Kelihatan ya proporsional kalau kita lihat ya. Tetapi kalau kita ukur berdasarkan kurve, dia lebih pendek banding anak seusianya. Yang kita harus perhatikan stunting itu dalam 1000 hari pertama kehidupan. Karena perkembangan otak maksimal di 3 tahun pertama kehidupan, yaitu 1000 hari pertama. Soalnya kalau tidak diatasi dalam 3 tahun itu, dia berdampak sekali untuk intelektualnya. Jadi biasanya dia agak lambat untuk menangkap pelajaran.
Jadi usahakan kalau pada saat anak imunisasi, kita harus pantau juga memang untuk berat badannya dan tinggi badannya. Dimana kalau sudah mulai kurang dari -2 standar deviasi berdasarkan berat badan per umur, ya, itu kita harus waspada. Kalau untuk kita keadaan stunting, kita tidak pakai lila, kita pakai set score saja yang simple. Iya. Kalau set skornya biasanya kurang dari -2, ya, itu kita bilang stunted. Kalau dia sudah -3 ke bawah, sudah severe stunted. Tapi usahakan jangan kita patokan di sana, ya. Pada saat dia sudah keluar saja dari -1, kita sudah harus berikan optimal nutrisi. Apa kita mau rujuk, bisa rujuk ke rumah sakit, ya, kan nanti bisa dihitung nanti kalorinya di sana. Kemudian penanganan gizi buruknya. Biasanya kita tangani dulu fase-fase awal, fase stabilisasinya. Kalau dia kan di awalnya terjadi malnutrisi, kemudian nanti dia berlanjut bisa jadi stunting akhirnya. Makanya pada saat kita, kalau teman-teman sejawat sudah dapat ada mengarah kurang dari -2, ya, standar deviasi, kalau boleh bisa di refer atau paling tidak di refer ke poliklinik di sana supaya diaturkan gizinya. Itu harus melakukan intervensi sedini mungkin, ya, mulai dari pemberian makan. Karena yang terbaru kan kita juga diajarkan kalau pemberian makanan pada anak-anak di bawah 3 tahun jangan dominan sayur dan buah. Dia harus dominan ke karbohidrat, protein sama lemak. Lemaknya sekarang dianjurkan 30% minimal. Jadi kita pemberian nutrisinya itu sayur buah itu yang harus dibawa, jangan di atas sayur buahnya. Kadang-kadang orang tua juga pemikirannya anak-anak lebih bagus makan sayur buah banyak di awal. Tapi itu akan menyebabkan banyak efek ke depannya. Anak bisa anemia defisiensi besi, ya. Kedua, anak boleh berlanjut ke malnutrisi. Jadi selalu dianjurkan pemberian awal harus selalu ada di pemberian awal dari 6 bulan pertama itu sudah harus pemberian, harus ada minyak di sana. Apakah lemak kita mau kasih olive oil atau unsalted butter, itu sudah memang harus. Dan harus bilang ke orang tuanya bahwa pemberian makanan jangan dominan di sayur dan buah. Harus dominan di karbohidrat, protein, lemak, dan lemak harus kurang lebih 30% ke atas. Ya, paling bagus deh kalau lemak hewani. Ibu-ibu itu selalu mengeluh anaknya tidak kuat untuk makan seperti daging-dagingan karena tidak dibiasakan dari kecil. Kadang mungkin orang tua berpikir kalau anak belum ada gigi, belum bisa untuk mengunyah makanan, jadi dia kasih terus makanan bubur saring terus. Ada giginya boleh kasih makan makanan yang teksturnya lebih ini, ya, lebih keras. Padahal sebenarnya walaupun dia belum ada gigi, dia tetap bisa mengunyah. Yang penting sesuai dia punya ukurannya, ya, seperti 6 sampai 8 bulan, ya bubur saring dulu masih bisa di situ. Sudah di atas 8 sampai 10 harus naik teksturnya. Dia paling tidak bubur yang diulek saja. Dia paling kalau 10 sampai 12 bubur biasa bisa kasih 12 bulan. 1 tahun sudah bisa langsung nasi. Semakin lambat dikasih makanan yang keras, itu nanti akan mempengaruhi dia punya efek untuk dia mengunyah, semakin malas.